وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين وعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا لمصنف هذا الكتاب شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Insyaallah kita lanjutkan mudzakirah kita kajian fikih, masih kita membahas mengenai sunnah hayatnya salat. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas beberapa sunnah-sunnahnya, sekarang tinggal kita lanjutkan. Apa itu sunnah hayat? Kemarin ada yang masih ingat? Sunnah yang jika kita tinggalkan di dalam salat maka tidak perlu diganti dengan apa-apa gitu. Tidak perlu diganti dengan sujud sahwi atau dengan apapun. Nah, kalau tidak dikerjakan ya sudah hilang begitu saja. Cuman kesempurnaan salat kita kurang jadinya. Maksudnya kurang fadilahnya, ya otomatis kurang ganjarannya. Kita lanjutkan. Ini enggak ada nomor-nomornya, enggak ada nomor 1, 2-nya, dilanjutkan aja langsung. Kemudian sunnah hayatnya salat selanjutnya yaitu wa wad'ul yadaini 'alal fakhidzaini fil julusi, yaitu meletakkan kedua tangan 'ala fakhidzaini, di atas dua paha, fil julusi, ketika dalam keadaan duduk. Jadi sunnah hukumnya kita letakkan kedua tangan kita ini di atas paha kita, di atas lutut itu ketika duduk. Li tasyahudil awwali, baik itu untuk tasyahud awal, tasyahud yang pertama, wal akhiri, ataupun tasyahud akhir. Dalam salat itu kan ada 2 tasyahud, kalau salatnya itu yang 3 rakaat atau yang 4 rakaat, itu ada 2 tasyahudnya. Maka di saat tasyahud itu sunnah hukumnya kita letakkan kedua tangan kita kiri kanan di atas kedua paha kita. Ya basutu al-yadal yusra, yaitu dengan melepas, ya basutu ini melepas tangan yang kiri. Nah, yang kiri ini berarti melepas tangan kiri, maksudnya tidak digenggam, dilepas. Misal ini contoh ujung paha ke lutut lah gitu, maka tangan kiri posisinya kita letakkan gini, tidak usah digenggam, dia dilepas biasa. Bihaitsu tasamat ru'usuha, dengan sekiranya tasamat sama, ru'usuha panjang atau ujung daripada jari-jari kita ini, rukbata, ke ujung lutut. Jadi posisi ujung jari kita ini pas, sesuai pas di atas, jangan terlalu ke sini sehingga begini, jangan terlalu ke sini, paham ya? Haitsu tasamat ru'usuha ar-rukbata, sekiranya sama panjangnya antara ujung daripada jari kita ini dengan lutut kita itu. Intinya jangan terlalu begini, atau jangan terlalu beragam begini kayak orang naker gitu, bukan. Paham ya? Itu. Seumpama ada orang begini, sah nggak salatnya? Sah. Begini juga sah. Ini kan kita mau sempurna sesuai yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita gitu, para guru-guru kita, supaya begitu tadi sempurna. Wa yaqbidu, dan menggenggam al-yadal yumna, kemudian menggenggam tangan bagian kanan. Jadi tangan bagian kanan dari awal sudah digenggam, ya.
Jadi ketika bangun dari ruku sujud itu, ketika mau tasyahud itu langsung sudah posisi ini irsal dilepas dan ini langsung menggenggam. Ya bukan sama-sama pas asyhadu alla baru kita enggak. Yang pas itu ketika kita bangkit daripada sujud, ketika untuk tasyahud langsung sudah yang kiri kita lepas, yang kanan langsung genggam. Paham ya? Genggam. Asabi'iha, yaitu menggenggam jari-jarinya, kan dilepas ke yang di kiri itu. Illal musabbihata, kecuali telunjuk. Jadi semua digenggam kecuali telunjuk, langsung sudah begini modelnya ya. Tetap posisi telunjuk, jangan terlalu begini, jangan terlalu lepas di ujung lutut gitu. Nah, ya, jangan terlalu begini gitu. Minal yumna, yaitu dari arah tangan. Bila fala illal musabbihata minal yumna fala yaqbiduha, maka jangan digenggam itu telunjuk itu, biarkan aja dia. Kecuali telunjuk saja dibiarkan dilepas. Tetap posisinya di ujung lutut kita. Paham ya? Ingat itu langsung, bukan apa namanya pas tasyahud itu kita asyhadu alla, bukan. Dari awal itu sudah digenggam ini yang 4 ini, kecuali yang telunjuk ini jangan gitu. Fa innahu, maka sesungguhnya ini yushiru biha, nanti akan digunakan untuk memberi isyarat. Itu isyarat apa? Rafi'an laha, akan diangkat hala kaunihi, di saat keadaan seorang yang salat itu mutasyahidan, ketika tasyahud. Jadi nggak perlu dilipat, dia dibiarkan saja, karena nanti akan digunakan dia untuk memberi isyarat untuk diangkat nanti ketika tasyahud. Inda qaulihi, di saat seorang yang salat itu mengucapkan illallah, lafaz illallah. Jadi kapan kita angkat tangan? Angkat telunjuk ini kapan? Asyhadu alla atau illallahnya? Illallahnya ya, jangan sampai asyhadu alla, jangan. Jadi yang angkatnya itu asyhadu alla ilaha illallah. Paham ya? Dan posisi telunjuk juga jangan terlalu gini. Jangan terlalu kayak awan-awannya ngincer gitu. Mana dengan tembak, jangan. Nah, jangan terlalu ini. Jangan juga terlalu kayak tidak diangkat. Diangkat biasa. Jangan terlalu keras, biasa saja gini. Ya. Dan misalkan ini kita punya ibu jari di bawah daripada telunjuk. Jadi kalau kita mau ginikan itu kayak lafaz Allah gitu. Alif, lam, ha. Paham ya? Alif, lam, ha, kan lafaz Allah itu begini. Kalau arah kanannya begitu begini. Kayak lafaz Allah gitu. Jangan begini. Dia gedekan dia. Pas posisinya di bawah telunjuk gitu. Paham ya? Jangan terlalu diangkat ke atas dan jangan terlalu kendor ke bawah, diangkat sedikit. Nah, sebagai isyarat mentauhidkan Allah. Jadi fa innahu yusiru biha rafi'an laha hala kauni mutasyahidan, di saat bertasyahud. Wa dzalika, yang demikian itu diangkat kapan? Inda qaulihi illallah, di saat orang yang salat itu mengucapkan lafaz illallah gitu. Wala yuharrikuha, dan jangan digerak-gerakkan. Paham ya? Jangan digerak-gerakkan. Nah, seperti yang teman-teman sebelah itu, jangan ya. Geraknya sekali saja, udah gitu ya. Wala yuharrikuha, di kitab kita ini mazhab Syafi'i tidak usah digerakkan. Fa in harakaha, dan jika seseorang itu menggerakkan, kuriha, dimakruhkan. Wala tubtilu salatuhu bil asah. Nah, jika orang itu menggerakkan, tidak batal salatnya. Menurut kaul yang sahih, cuman hukumnya makruh. Paham ya? Jadi kalau ada orang salat begini itu, ya jangan kita katakan batal. Makruh saja. Kenapa makruh? Mengganggu orang di depan, samping kita itu mengganggu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak yang paham, agak kurang yang begini itu.
Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa derajat hadis yang begini ini menggerakkan ini derajatnya tidak terlalu kuat karena satu orang sahabat yang meriwayatkan, walaupun sahabat ini orangnya siqah, dipercaya, cuman satu orang. Sementara riwayat hadis yang mengatakan gerak itu cuman sekali, itu puluhan lebih sahabat. Jadi kita pilih yang satu atau yang banyak? Tentu yang banyak, yang mutawatir. Yang mutawatir walaupun sahih ya. Maka itu jangan sampai kita gerakan. Seumpama nanti kita lihat orang menggerakkan ya tidak apa-apa juga gitu. Cuman ya kurang sempurna, mengurangi pahalanya nanti ya. Salah ya. Tapi sekarang agak kurang ya, kita lihat yang begitu itu agak kurang lah. Kebanyakan ya walaupun mereka wajar ya seperti itu. Ini menurut pendapat yang sahih itu tidak membatalkan, karena gerakan jadi ini termasuk gerakan kecil, nggak dihitung gitu, nggak dihitung. Gerakan jari, kedipan mata itu, menapas itu tidak dihitung. Yang dihitung gerakan lebih 3 yang batal itu gerakan besar, seperti anggota besar, tangan itu. Nah, kita dalam apa itu takbir itu kadang lepas tangan jangan sampai digoyangkan begini 3 kali. Langsung aja Allahu Akbar, dosa Allahu Akbar sampai begini 3 kali ini. Itu sama selekap. 1 ini sudah 1 ini. 2 sudah sepira nah. Ini gerakan wajib kan yang dalam sholat kan ini 1. Lamun akan seke 2 batal sudah itu. Kebanyakan kita nggak sadar kan. Jangan tinduk. Leng, ya, kebanyakan kita itu gitu, Allahu Akbar, ada sebagian orang itu sampai begini deh, burukna, entah ya pegalan atau apa, langsung Allahu Akbar sudah begini. Karena kalau sudah begini ini memang sunnah, ini termasuk bagian sholat. Tapi kalau kita gerakkan ke belakang 1, ini 1, terus lagi kita angkat untuk berselekap, itu sudah 3 betul, dan ini gerakan besar ini. Nah, sehingga nanti ruan-ruan sembahyang, ternyata sembahyang itu tidak kena. Paham ya? Jangan sampai ada gerakan-gerakan melebihi 3 kali gerakan itu. Tapi kalau jari ini, makanya kita kalau garuk itu kalau mau pindah-pindah boleh, tapi syaratnya harus ditahan. Soalnya badan kita gatal gitu. Ini garuk gini aja sudah, jangan begini. Ini nanti gerakan besar jadinya nanti, apalagi sampai jadi gerakan itu 1 aja gini. Jangan sampai begini. Kalau sampai begini ini gerakan besar ini kan tangan nih 1, 2, apalagi sampai terus ngene lah, biar kali gerakan lebih jadi telu. Jadi tempelkan tangan gini aja gitu. Itu aja sudah. Paham? Karena gerakan 3 kali berturut-turut itu mutawaliyat dengan sengaja itu membatalkan salat. Kemudian wal iftirasu, kemudian yang selanjutnya rukun hayat itu duduk iftiras. Iftiras itu apa nanti dijelaskan di sini. Fi jami'il jalasati, di dalam semua duduk. Al-waqi'ati fi sholati, yang terjadi di dalam salat. Kal julusil istirahati, sebagaimana duduk istirahah. Wa julusi baina sajdataini, dan duduk di antara 2 sujud. Wa julusit tasyahudil awwali, dan duduk tasyahud awal. Kemudian sunnah hayat salat itu yaitu duduk iftiras. Entah itu di dalam istirahah itu duduk yang bagaimana? Istirahah itu kita sudah salat 1 rakaat, kemudian sujud kita ini sujud kedua. Nah, selepas bangkit dari sujud itu jangan langsung berdiri, duduk dulu istirahah itu namanya. Paham ya? Paham gak ini sujud istirahah? Jadi salat kita misalnya subuh gitu, kita mendapat salat 1 rakaat dan posisi kita sujud yang terakhir. Nah, biasanya kan kita dulu belum tahu namanya sujud duduk istirahat, kita langsung aja berdiri. Tapi disunnahkan, ini sunnah hukumnya, kita duduk dulu. Duduk kayak iftiras itu sudah. Nah, seperti itu. Nah, sebentar, jangan lama-lama, sebentar saja, ambil nafas, terus berdiri. Berdirinya pun biasa saja, nggak usah begini-begini. Beragam-beragam begini ya.
Beragam gila matah toa untuk huzur ngene. Dengan toa kan dan kuat ngene kadang ngene dan. Kan sehat-sehat biasa sudah. Nah, gimana Ustaz kalau kita nggak pakai apa namanya? Tangan langsung berdiri pakai jengkok gimana? Paling abdolnya pakai sandaran tangan. Coba contohin aja, bisa contohin enggak? Nah, oh Pak RT. Jadi paham maksudnya ya? Istirahat paham ya? Nah, duduk istirahat sebentar sebelum kita berdiri dari rokaat yang pertama menuju kedua atau rokaat yang ketiga menuju ke empat. Dan berdirinya itu sunnah juga hukumnya melepaskan tangan gitu. Apa gimana? Coba contohan. Teh handang teh nanti. Nah, sujud. Nah, terus, nah ini sujud terakhir duduk. Nah, sunnah gitu duduk seperti itu sebelum berdiri. Nah juga, nah bagus melepaskan tangan. Melepaskan tangan itu juga harus tidak usah begini, gini saja, paham ya? Nah, begini saja gitu. Oke. Nah, diri, anak duduk. Nah, sebentar terus berdiri, paham ya? Seperti itu, ya. Kalau ada orang begini, ya dia nggak apa-apa. Nah, paham? Atau orang nggak pakai sandaran, dia langsung pakai ada nggak orang berdiri langsung pakai jengku? Dia dengan langsung jengku, gimana itu? Lebih abdolnya pakai sandaran Kan itu disebutkan dalam kitab-kitab hadis itu, Nabi itu kalau bangun dari rukuknya, sujudnya itu, kemudian beliau duduk istirahat, kemudian meletakkan sebagai panduan badannya untuk naik itu dengan meletakkan tangannya gitu. Boleh juga dengan apa namanya? Dengan langsung berdiri. Cuman ulama katakan kalau orang biasanya begitu tuh kayak sombong begitu gitu. Kesannya begitu. Makanya ya begini aja kan. Cuman kalau ada yang begitu juga enggak apa-apa gitu. Itu iftiras di duduk istirahah wal julusi baina sajdataini, dan ketika duduk di antara dua sujud juga sunnah duduk iftiras. Duduk antara dua sujud gimana? Itu duduk sujud pas sujud pertama itu kan, sujud pertama kita duduk, nanti habis duduk itu kita sujud. Nah, antara dua sujud itu ada duduk, itu namanya duduk antara dua sujud. Di situ juga disunahkan duduknya iftiras, paham ya? Kemudian wal julus li tasyahudil awali, kemudian duduk untuk tasyahud awal juga disunahkan iftiras. Makanya dalam sholat ini kan, apapun sholat yang kita kerjakan itu nggak lepas daripada 4 jenis duduk. Ada namanya duduk istirahat, ada namanya duduk di antara dua sujud, ada namanya duduk tasyahud awal, ada namanya duduk tasyahud akhir. Nah, yang 3 ini selain tasyahud akhir ini semua disunahkan iftiras. Mau nanti istirahat sunnah iftiras, tasyahud awal sunnah iftiras, duduk di antara dua sujud sunnah iftiras, paham ya? Wal iftirasu, maka apa itu iftiras? Yaitu ayat jelisa asy-syakhsu ala ka'bail yusra, yaitu duduknya seseorang di atas ka'bail yusra. Apa namanya? Ini kena naik itu apa rana? Telampak naik. Ya. Al yusra yang bagian kiri. Ja'ilan dhuhraha lil ardi, kemudian menjadikan bagian punggung kaki kita yang kiri ini di bumi. Coba contohin. Dan bil bumi. Kemudian wa yad'u wa yansibu qadamayhil yumna, kemudian dia tegakkan kakinya yang bagian kanan. Wa yada'u bil ardi atrafa asabi'iha, kemudian dia meletakkan di bumi apa namanya, jari-jari kakinya yang bagian kanan. Jadi maksudnya kiri kita ini kita dudukin dia, kaki kiri kita ini, kemudian bagian punggungnya itu nyentuh bumi. Kemudian yang bagian kanan itu kita berdirikan, dan ujung-ujung jarinya itu ditekuk li jihatil kiblati, menghadap kiblat.
Paham ya? Contohnya itu, coba contohin Sur. Tantang saja nah. Jadi pasti kaki, nah ini berembe. Bungkung kaki kiri di ke arah bumi, kemudian telapaknya didudukin pakai pantat. Kemudian bagian kanan diangkat dan jari-jarinya diarahkan ke hadap kiblat. Ini nanya iftiros. Tapi kalau ada orang kakinya itu semua ke sana, apa ke sana? Tuandangan anu jari-jari lapuan. Nah, aran di dalam semua orang ini. Sahande itu. Sahande. Sah, cuman tidak sempurna, makanya katanya tidak sempurna. Atau nanti dia lakukan tasyahud tawarruk, dia gunakan. Nah, tawarruk sah enggak? Sah enggak? Sah saja, cuman enggak sempurna, enggak ikut aturan namanya. Namanya tasyahud akhir, tawarruk itu nanti di tasyahud akhir tempatnya. Kalau duduk yang nomor 3 ini, yang 3 jenis ini, istirahat, tasyahud awal, sama di antara semua sunnah duduknya itu model iftiras. Dengan kita dudukin kaki kiri kita, kemudian kaki kanan kita angkat, naikkan, dia berdirikan, kemudian ujung-ujung daripada kaki kita ini kanan itu menghadap kiblat. Tapi Ustaz, kaki saya ini agak susah untuk menghadap kiblat, bagaimana? Semampunya. Satu yang bau mungkin tidak apa-apa sudah. Jangan, tapi kita ini sudah bisa sengaja tedoan apa namanya lontahan doang jok ngudi. Ya, ini tidak benar, ini namanya. Tidak benar ya. Seumpama lebih husuan rasanya kita begitu itu. Paham ya? Nah, kecuali kalau uzur mungkin sudah nggak kuat, kita asam berat sehingga kita nggak bisa begitu, ya sudah lurusin, tidak apa-apa. Tapi kalau memang kita mampu, sempurnakan biar Allah senang dengan kita, insya Allah ya. Kecuali ya, biasa semurat gitu. Kalau orang semurat itu memang main tekuk-tekuk kaki itu nggak bisa sudah, semurat itu nggak bisa sudah. Itu pun kalau orang semurat itu duduk aja itu nggak bisa, mesti agak jongkor ke depan karena nggak kuat sudah itu. Biasa semurat begitu. Sebelum supaya sehat, ya latih kaki kita ini untuk direnggangkan dengan duduk-duduk seperti itu. Paham ya? Saya diajarin kemarin, kalau mau perut kita ini normal itu bagus kita duduk model dosa di sini buatnya nanti untuk perenggangan supaya lancar semua isi perut kita itu. Ada model duduk-duduk seperti itu. Seperti itu sunnah yang selanjutnya, yaitu duduk iftiras. Baik itu di duduk istirahahnya disunahkan iftiras, tasyahud awalnya juga iftiras, kemudian duduk di antara dua sujudnya juga iftiras. Gimana model iftiras? Kayak tadi itu, kita dudukin kaki kiri kita, kemudian kaki kanan kita itu kita berdirikan, ujungnya menghadap kiblat. Kemudian selanjutnya watawarruku, kemudian duduk tawarruk. Duduk tawarruk ini apa? Dijelaskan di sini. Tawarruk fil jalsatil akhirati, yaitu hanya ada di duduk tahiyat akhir saja. Jadi 4 jenis duduk yang pakai tawarruk itu hanya yang terakhir, yaitu tasyahud akhir. Min jalasatis salati, dari duduk-duduk salat. Jadi tawarruk itu adanya di duduk yang terakhir, tasyahud akhir daripada salat. Wahya, yang gimana itu? Yaitu julusut tasyahudil akhiri, yaitu namanya tawarruk itu duduk di tasyahud akhir. Jadi kalau ada namanya duduk tawarruk maksudnya itu duduk tasyahud akhir. Wahya, yaitu contohnya watawarruku mithlul iftirasi. Tawarruk itu sama atau seumpama dengan duduk iftiras, illa annal musalli yukhriju yasarahu ala hayatiha. Kecuali sedikit perbedaannya itu dengan seseorang yang salat itu mengeluarkan kakinya ke arah kiri dari bentuk tasyahud awal atau bentuk iftiras. Jadi dari bentuk iftiras itu kita tarik sedikit kaki kita ini, keluarkan ke arah mana? Ya, mengeluarkan kaki kirinya dari keadaannya iftiras tersebut, ya. Min jihatil yaminihi, di arah
kanan. Cuman kaki kiri kita ini gak kita keluarkan ke arah kanan. Nah, itu namanya iftiras. Kemudian wa yulsiku warikahu bil ar, kemudian pantatnya itu dia taruh ke bumi gitu saja. Jadi otomatis lah ketika kaki kiri kita ini kita agak keluarkan ke kanan, otomatis pantat ini nggak ada sandaran sehingga nyentuh bumi. Nah itulah namanya iftiras. Ya, di sini disebutkan tawarruk. Apa itu tawarruk? Di sini disebutkan mithlul iftirasi, sama seperti iftiras, illa annal musalli yakhruju yasarhu, kecuali keadaan orang yang salat itu mengeluarkan kaki kirinya ala hayatiha, atas keadaan iftiras tersebut, min jihatil yamini, ke arah kanannya, wa yulsiku warikahu bil ar, kemudian dia tempelkan pantatnya ke bumi. Mara umum setegawe noh namanya iftiras nah, paham ya? Nah, seperti itu. Namanya tawarruk. Amal masbuku, nah adapun orang masbuk, wasahi ataupun orang yang lupa, Payabtarisani, maka kedua yang masbuk atau yang lupa tersebut duduknya harus pakai iftiras. Maksudnya apa? Kalau masbuk misal kita datang pas imam sedang tahiyat akhir, itu datang mau terrukuk bersama imam misalnya, mau terrukuk sama imam, kemudian imam tawarruk. Nah itu nih masbuk posisi itu, maka duduk tuh yang masbuk ini pakai iftiras, karena kita ini jatuh malik uras tenggerombok syarakat ketinggalan. Jadi yang iftiras sunnah itu ketika memang sudah menjadi duduk terakhir dan tidak bakalan naik lagi gitu, paham ya? Nah orang yang masbuk, maka ketika dia sholat menemukan imam dalam keadaan tasyahud akhir dan imam dalam keadaan iftiras, maka dalam keadaan tawarruk, maka yang masbuk ini disunnahkan jangan tawarruk, tetap iftiras, karena dia ada tambahan lagi nanti rakaat yang dia akan tambah. Wasahi, dan juga orang lupa. Orang lupa ini seperti orang yang ketinggalan misalnya kunut, lupa kunut, atau lupa tasyahud awal, karena jangan malik sujud maka orang yang model seperti ini tetap duduknya disunnahkan iftiras. Kenapa? Karena dia akan melakukan lagi selepas itu nanti sujud. Jadi namanya iftiras ini di narap pegawaian malik. Namanya tawarruk, duduk tawarruk itu di narap pegawaian malik selepasnya kecuali salam. Namanya malik arab pegawaian malik, berarti sunnah sunnah iftiras. Paham dah? Jadi dua keadaan juga ini bagi orang yang masbuk, yang telat. Nah, ketika bertemu dengan imam dalam keadaan tawarruk, tasyahud terakhir, kemudian dia datang ikut juga duduk, maka dia tetap disunahkan duduknya model iftiras. Atau orang yang lupa dalam beberapa sunnah-sunnah abaatnya sholat, maka juga walaupun posisinya itu duduk terakhir, memang terakhir sholatnya, tetapi habis itu nanti dia tidak akan salah, masih ada yang dikerjakan lagi, yaitu berupa sujud sahwi, maka tetap dia iftiras. Nanti selepas sujud sahwi 2 kali baru dia tawarruk terus salam. Paham ya? Ya gitu. Itu juga jadi imam nanti kalau memang kunut kita lupa, ya sudah, tasyahud akhir kita itu kalau memang kita akan niat untuk melakukan sujud sahwi, ya sudah, walaupun itu duduk terakhir tetap gunakan iftiras. Nanti kalau sudah sujud sahwi baru tawarruk terus salam. Paham ya? Nah, amal ula ada kemudian watislimatu tsaniyah, kemudian yang terakhir yaitu salam yang nomor 2. Ini terakhir. Sunnah hayat itu salam yang nomor 2. Jadi salam yang nomor 2 hukumnya sunnah. Amal awalu atau amal ula, adapun salam yang pertama, pasabaqo annaha minal arkanis shalah. Sudah lewat penjelasannya, sesungguhnya salam yang pertama itu min arkanis shalah, termasuk rukun salat. Jadi yang terakhir sunnah hayat salat itu salam yang kedua. Kalau yang pertama ini assalamualaikum itu hukumnya apa? Fardu. Nah, rukun itu.
tidak boleh ketinggalan. Tapi kalau yang bagian kiri ini hukumnya sunnah. Makanya kalau kita salam di sana terus sudah batal, tidak usah dilanjutkan. Kalau sudah lanjutkan malah batal jadi salat siri jadinya. Tidak usah kejar sunnah dalam keadaan salat kita sudah sempurna. Atau mungkin ada orang salat assalamualaikum, tidak salam jakto malik, berembih hukum salatnya. Sah, karena salam hadap sana itu hukumnya sunnah gitu. Kadang ada orang salam, bahkan ada juga orang yang assalamualaikum. Malah di sini sebenarnya doang dia narak suara salam. Nah, gimana itu? Sunnah, mau ucapan salamnya, mau hadapnya ke sana juga hukumnya sunnah gitu. Tapi kalau kita ya jangan sampai kita tinggalkan ya, karena itu juga bagian kesempurnaan sholat salam yang kedua walaupun hukumnya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Dah selesai bahasan mengenai hayatnya sholat. Salah selanjutnya pasal besoknya kita membahas tentang perbedaan beberapa perbedaan antara gerakan-gerakan seorang perempuan atau laki-laki di dalam sholat. Tidak sama, ada perbedaan tempatnya nanti. Ya, ada yang tanyakan? Ya. Ya boleh doan kan, pokok dak ada tumpang sila doan sembahyang sahande. Iya. Tetap tetap sah hukumnya. Mau duduk model apa saja, mau duduk begini atau mau dia duduk lengkap atau dia lepas, bagaimana modelnya pokoknya terserah, itu tetap sah hukum sholatnya. Cuman gitu tidak sempurna, kita mau yang sempurna. Paham ya? Nah itu besok dibahas, nanti kan ada perbedaan letak tangannya perempuan sama laki-laki. Insyaallah pasal berikutnya dibahas. Paham ya? Nah, kemudian dalam sano ini, kapan kita lepas tangan kita daripada menggenggam itu? Ketika kita ucapkan salam. Jadi bukan pas kita, jadi kita begini, fil alamin innaka hamidum majid, tetap begini ya, tetap begini tetap. Cuman nanti kapan kita lepas? Ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Jadi tetap begini. Kalau imam belum sepi, biarkan aja begini. Nanti bilang walaupun kita sudah fil alamin, imam belum sepi, tunggu aja gitu. Tetap begini. Nanti ketika imam salam, assalamualaikum, baru pas kita ucapkan salam langsung kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Nah, gitu. Kemudian juga ketika salam juga nggak perlu sudah kita gini-gini seperti yang kemarin itu, nggak perlu ya. Nah, gitu. Dulu pernah kita bahas dalilnya, Rasul pernah menegur orang yang begini-begini itu enggak, kurang pas gitu, kurang pas. Nggih. Ya. Ya. Nah, bagaimana kalau bacaan teman misalnya agak keras, kita kan terganggu pendengaran. Iya, iya. Apakah sholat kita sah atau yang mengeluarkan bacaan keras itu yang kemarin kan sudah kita bahas masalah, ya dia ada di bahasan kemarin, masih juga masalah sunnah hayat, maksudnya itu al-jahru fi maudi'il jahr, mengeraskan suara di tempat mengeraskan. Kok ada orang sholat yang bukan tempat mengeraskan dia keraskan, batal nggak sembahyangnya? Enggak, itu kan sunnah hayat. Lagu barah lamun sampai mengganggu dengannya, ile mana berdosa, jadi makruh jadinya. Ndek tetap sah sembahyang. Nah, sumpama berhara imam sembahyang teh, atau ada orang imam mungkin sembahyang ndek baca apa rana Fatihah dengan keras tadok non sah ndek, sah lagu aneh doang rona, karena mengeraskan suara di saat waktunya mengeraskan, kok dia nggak keraskan. Itu gimana hukumnya? Sah sembahyang karena posisinya itu sunnah hayat yang kemarin sudah kita bahas minggu kemarin, jadi sah. Makanya kalau kita sholat berjamaah, kalau di samping kita ada orang sholat, jangan kita keraskan dia, jaharkan dia, paham ya? Paham seperti itu. Jadi kalau ada orang menjaharkan suaranya keras gitu sampai dua orang di belakangnya atau di sampingnya mendengar, itu nggak sampai batal sholatnya. Sido pun juga terganggu, batal. Cuman ngeraskan suaranya itu ya sholat dalam keadaan
tidak disukai oleh Allah karena menyakiti orang di sampingnya. Maka cukup ya didengarkan oleh telinga kita sendiri, kecuali kalau kita sendiri gitu, keraskan suaranya tidak apa-apa gitu. Paham ya? Ada memang orang seperti itu, ada. Kadang sudah kita tegur juga ya, karena sudah ya ada orang yang seperti itu yang tidak akan bisa khusyuk kalau tidak ngeraskan suara. Sidene atau yene? Sidene. Sah, tidak ada kaitannya. Cuman ya seperti itu. Dia itu berdosa. Makanya sudah kalau lihat orang yang ini model-model keras suaranya, sampingnya nah tahu bang bunda terganggu gitu. Ada kan memang orang-orang seperti itu. Ada orang-orang yang sholat segera terus itu kan ada khusyuk, kita ada seperti itu. Ada. Memang sudah jadi anunya itu kebiasaan, nggak bisa kita anu. Yang nggak bisa, memang ada kebiasaan model orang seperti itu. Ya kita kalau ndak kuat begitu nanti ya cari shop yang lain, bukan berarti kita ndak kita mau khusyuk begitu. Yang kedua, Ustaz, Ya. kamu terus selama ruku terus beragam karena itu kan maaf itu sakit jengku. Ruku atau sujud? Sujud. Tahiyat awal posisi jengku sakit. Lama dengan ini Angka ya. Nah, sah. Jika ada sehat doang, seumpama ada sehat dan ada penyakit, dengannya juga sah. Cuman dia ini sempurna, kecuali dengan sangan ini ya uzur. Lamun ada uzur mara paput tuan enggit nih mungkin sakit benda kuat nih, dia begini sempurna dapat sudah karena ada uzur. Lagu ini kan ada teman-teman batur-batur yang pahamnya agak beda dengan kita, itu sehat dia kuat lagu demen dengan nih. Jadi begini tuh kapan? Tatkala ada uzur kita. Bisa kalau begini kan tidak kuat, harus begini caranya. Begini caranya bagi orang tua nggak kuat jengkunya itu ya boleh. Apakah berkurang Ustaz pahalanya? Kalau memang sudah buat itu dengan ada uzur, memang nggak kuat, tetap sempurna dapat pahala. Paham ya? di dalam sujud begini tak. Kadang-kadang kita lihat orang sujud itu ada sebagian kok sujudnya jauh gini sampai Rasa. Jadi ukuran sempurnanya sujud itu paling polnya itu sempurnanya itu kaki paha kita itu apa namanya? Lurus. Itu paling hanya kalau sampai kelebihan dari paha lurus itu ya itu namanya salah sudah. Tapi kita kan kebanyakan kan agak begini kan? Ya. Pahamnya biasa kan kita agak sedikit paha kita itu agak moncong ke belakang. Tapi kalau mau pas ya tegakkan. Biasa kalau kita tegakkan begini memang lumayan agak jauh ke kepala kita ke depan. Apalagi sampai agak ke depan kayak nunduk betul itu, berarti itu Allah alam apa maunya ini Pak ya. Ya kalau kita lihat orang seperti itu ya kita ingatkan gitu. Ya jangan sampai begitulah. Sumpah standar aja sudah ya bengkok sedikit ke belakang paha kita atau paling polnya tegak gini. Dan tegak ini sebenarnya yang paling sempurna begitu. Kalau terlalu pendek juga begini sehingga lututnya kedepok pahana juga terlalu kayak apa namanya dah. Kurang pas juga. Usahakan sujud kita itu seumpama ada anak kucing lewat atau anak kambing kecil itu ndek na apa rana? Ndek kesandak los nah itu paling sempurna. Dia lagu terlalu ke depan keselit negara lah masih. Terlalu kejepit dokternya keselit masih ada yang pas gitu ya. Nah, ada memang orang-orang yang kayak ke depan gitu. Nah itu nanti kalau dia berdiri itu nggak akan bisa dia berdiri langsung, mesti kena dioros karena posisinya jauh sekali gitu. Ya kalau ada orang seperti ini ya gimana ya sah saja, cuman tidak sempurna gitu. Nah, paham ya? Ada lagi? Ya, ya. Masalah di dalam rakaat pertama kita mesti ketemukan duduk istiqomah. Ya. Duduk istiqomah ini kan kita dibilang ini namanya duduk tumanina. Bilang apa enggak?
Lamun tuma'aninah itu gerak apa namanya al-harakah, al-itminan atau al-itminan ba'dal harakah. Apa namanya duduk tenang selepas gerakan. Di antara dua gerakan rukun itu ada tenangnya di situ. Kalau kita mau namakan juga duduk istirahatnya dengan apa namanya tadi tuma'aninah bisa juga, karena dari sujud itu kan kita sujud ini kan rukun, kemudian berdiri betulnya rukun. Nah di antara dua rukun ini kan harus ada penang. Nah ya, dikatakan dia juga istirahat. Nah bisa dikatakan juga tuma'aninah juga bisa, paham ya? Cuman karena posisinya duduk maka disebut duduknya itu istirahat gitu. Jadi namanya apa namanya tuma'aninah itu as-sukun ba'dal harakah, tenang di antara harakat-harakat rukun itu. Di antara kalau ada tenangnya, jangan langsung gitu seperti itu. Ada lagi? Ya. Posisi tangan waktu sujud. Kadang-kadang anak sih tengok barat pendek narangan sembahyang. Teto dorok iman kan lo dan. Oke. Si pasnya itu pasnya itu posisi sama kayak kita sedang takbir. Posisinya sesuai dengan takbir. Jadi ketika ruku itu juga sama posisi tangan ketika kita takbir. Dan tangan ini juga agak dilenggangkan gitu. Tapi kalau kita berjamaah, kiri kanan kita jangan diregangkan. Yang sunnah itu diregangkan dia. Beda dengan sholat perempuan. Kalau perempuan enggak dideketin dia. Nanti ada perbedaan di situ. Yang benar itu gimana? Pas ketika kita sujud itu posisi tangan kita ketika kita takbir, jadi seperti itu. Jangan terlalu dekat begini, jangan juga terlalu begini. Agak lebih depan tangannya pas begitu. Paham ya? Dan posisinya tangan kita buka gini. Jangan kita ginikan. Salah ya? Maka kalau ada orang sampai begini, ya mungkin dulu takbirnya dia begini, Allah Akbar, jadi rukuknya juga begini. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah ya. Ya, insyaallah minggu depan 2 minggu yang akan datang kita akan bahas mengenai perbedaan tata cara salatnya. Ada beberapa perbedaan tata cara salatnya laki-laki dan perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan kepahaman kepada kita untuk kita bisa amal dan sampaikan. Ala dzihni al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana mudzakkirun astaghfiru siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Salatullah ala habibillah bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah lil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.